Hai semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menulis citation yang paling sesuai ketika kita menggunakan APA Style untuk penulisan karya ilmiah, KTI, skripsi, tugas akhir, tesis maupun disertasi. Oke, mari kita mulai. Secara umum, penulisan artikel atau penulisan karya tulis ilmiah, entah itu adalah skripsi, tugas akhir, tesis maupun disertasi, umumnya adalah menggunakan APA Style atau ini, American Psychological Association. Biasanya adalah versi 6 atau 7. Jadi silakan untuk rujuk kepada panduan karya tulis di tempat teman-teman. Nah, ketika kita ingin menulis suatu karya ilmiah menggunakan APA Style, maka kita harus tahu bagaimana cara penulisannya, di manakah letaknya, entah itu di depan atau di belakang. Oke? Nah, panduannya adalah seperti ini. Ketika kita menulis dengan format APA Style, maka ketika kita menggunakan inline citation, maka formatnya adalah ini. Dalam kurung, nama dan juga tahun. Kemudian di bibliografi atau di daftar pustakanya, formatnya adalah seperti ini. Nama, kemudian tahun dalam kurung, judul, kemudian adalah tempat publikasinya, venue-nya, entah itu adalah buku, jurnal, ataupun conference, kemudian adalah halamannya, kemudian adalah publisher. Nah, jangan sampai teman-teman salah dalam memilih atau menggunakan stylenya. Kemudian, apakah hanya cukup seperti itu? Tidak. Ternyata ketika kita explore lagi, penulisan style APA itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua versi, yaitu adalah seperti ini. Merujuk kepada Purdue Edu, ini adalah Universitas Purdue, secara umum APA itu ada dua, yaitu adalah di sini. Kita langsung saja ke bagian ini, short quotation. Jadi ketika kita menuliskannya adalah namanya kita mention, maka kita meletakkannya adalah di depan. According to siapa, atau ketika kita mention nama beliau, maka formatnya adalah nama, kemudian tahunnya di dalam kurung, namanya di luar kurung. Kemudian adalah teksnya atau kalimat yang kita sadur dari artikel beliau. Atau contoh kedua adalah seperti ini. Jones, ini di luar kurung, kemudian tahun di dalam kurung, found bla bla bla. Nah, ini adalah format yang pertama. Nah, format yang kedua adalah, ini adalah format yang sering digunakan, yaitu adalah kita letakkan di belakang. Contoh seperti ini. She stated bla 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 bla. Nah, di sini kita meletakkannya di belakang dengan formatnya adalah seperti ini. Dalam kurung Jones, 1998, dan kalau ada adalah page-nya. Maka teman-teman sudah bisa membedakan kan apa bedanya ketika kita letakkan di depan dan juga apa bedanya ketika kita letakkan di belakang. Secara umum, untuk memudahkan membedakannya adalah ketika namanya kita sebutkan di dalam teks kalimat kita, maka formatnya adalah yang ada di dalam kurung hanya tahunnya. Tetapi ketika kita tidak mention atau tidak menyebutkan namanya, kita hanya menyadur saja, atau kita mengambil kalimat tertentu yang telah kita paraphrase dari artikel beliau, maka kita bisa meletakkan di belakang. Formatnya adalah dalam kurung nama dan juga tahun, dan kalau ada adalah halamannya. Oke? Kemudian bagaimana cara implementasi atau penggunaannya di dalam Mendeley? Caranya adalah cukup mudah. Caranya adalah seperti ini. Oke? Di sini pastikan teman-teman telah menginstal plugin-nya. Kalau belum, silakan untuk mengikuti video yang ada di sini.
Kemudian pastikan teman-teman telah memilih style APA-nya. Ini adalah American Psychological Association. Pastikan versi berapa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita sudah mempunyai suatu paragraf, maka kita perlu untuk menambahkan referensinya untuk menguatkan bahwa kita merujuk artikel yang sudah terbit. Nah, contoh untuk memudahkan saya copy paste saja ya. Tapi poinnya adalah teman-teman jangan sampai copy paste dari artikel manapun. Kalaupun teman-teman merujuk, pastikan telah melakukan parafrase. Tujuannya adalah apa? Tujuan adalah untuk menghindari yang namanya adalah plagiarisme, untuk meminimalisir similarity ketika kita cek menggunakan entah itu Turnitin atau menggunakan Authenticate. Sebagai contoh adalah kalimat ini. Ini adalah kalimat yang memerlukan suatu referensi. Contoh, kalimat ini adalah dari Jia Wei Han. Di bukunya adalah di tahun 2012. Han. Data mining. Jia Wei Han. Nah, kita pilih ini, kemudian kita klik. Nah, kalau letaknya adalah di belakang, kita cukup menuliskan seperti ini. Suatu pola dikatakan menarik apabila pola tersebut tidak sepele, implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berguna. Misal ini adalah kata Han. Nah, ini adalah versi yang kedua tadi ya. Yang kedua ini. Referensinya kita letakkan di belakang. Nah, bagaimana cara ketika kita ingin meletakkan namanya di depan? Nah, caranya adalah seperti ini. Misal kita hapus. Nah, kita hapus, kita letakkan berarti di depan. Data mining, Han. Kita enter. Nah, di sini adalah misal berdasarkan. Nah, berarti adalah berdasarkan. Otomatis ketika kita menuliskan atau meletakkannya di depan, maka kita harus menyebutkan nama beliau atau kita harus mengeluarkan nama beliau dari kurung. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Pertama adalah teman-teman copy dulu nama beliau. Pastikan mengkopinya adalah sampai ke sebelum koma ya. Kita Ctrl C, kemudian kita paste. Oke ya. Nah, nama beliau adalah di sini. Kemudian kenapa namanya double? Nah, biar tidak double, caranya adalah seperti ini. Klik di bagian inline citation, kemudian insert, klik insert atau edit citation. Nah, di sini kita tidak menambahkan, tetapi kita melakukan modif, yaitu dengan caranya adalah klik di sini, klik di nama beliau, kemudian akan ada expand tambahan menu, kemudian klik di suppress author. Kita oke, kita retry. Nah, teman-teman bisa melihat yang ada di dalam kurung adalah hanya tahunnya saja. Nama beliau sudah di luar. Ketika kita refresh, maka tidak ada perubahan. Jadi tetap sesuai. Jadi kalau kita simpulkan dari video ini, yaitu kalau kita tidak menyebutkan nama beliau di dalam artikel, maka kita menuliskannya di belakang secara umum seperti ini. Ketika letaknya di belakang, maka di dalam kurungnya adalah nama dan juga tahunnya. Seperti ini. Nah, tetapi kalau nama beliau kita sebutkan di dalam kalimat kita atau di dalam paragraf kita, maka letaknya adalah harus di depan. Nah, kalau letaknya di depan, maka nama beliau adalah harus di luar kurungnya. Dan yang di dalam kurungnya adalah hanya tahunnya saja. Oke? Saya kira cukup untuk video kali ini. Jangan sampai salah cara penulisan inline citation menggunakan APA style. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.